Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan kita hari ini. Kali ini kita akan membahas terkait peran strategis Politeknik Bakti Kencana dalam mencetak tenaga kesehatan yang unggul, profesional, humanis, dan berdaya saing tinggi untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Bersama saya sudah hadir narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Ahmad Mulyana. Selamat siang, Pak Dokter. Ya, selamat siang. Siap, kebetulan Pak Dr. Ahmad Mulyana ini adalah Direktur Politeknik Bakti Kencana yang saat ini aktif gitu ya Pak Dokter. Dan beliau juga Alhamdulillah aktif memberikan edukasi di beberapa kampus di Jabodetabek tentunya karena kampus kita di Jabodetabek. Dan beliau aktif berperan penting di dalam terkait apa namanya bimbingan gitu ya Pak Dokter, bimbingan tesis dan lain-lain. Dan Pak Dokter Mamulnya juga sebelumnya eh, pernah menjadi ketua sekolah tinggi di kampus-kampus yang ada di Jabodetabek begitu. Jadi eh, hari ini kita memberikan edukasi terhadap masyarakat dan juga memperkenalkan nih Pak Dokter terkait Politeknik Batik Kencana di kalangan masyarakat umum begitu. Ya khususnya sih kita membahas terkait eh, peran pentingnya kesehatan gitu ya atau peran pentingnya perguruan tinggi kesehatan di lingkungan masyarakat saat ini. Mungkin saya persilakan Pak Dokter untuk mungkin membahas terkait materi-materi yang disampaikan pada hari ini. Kami persilakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Saparudin, ya, Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang peran strategis Politeknik Bakti Kencana dalam mencetak tenaga kesehatan yang unggul, profesional, humanis, dan berdaya saing tinggi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini kebutuhan tenaga kesehatan ini terus meningkat, namun tidak hanya jumlah yang dibutuhkan, melainkan juga kualitas pelayanan yang semakin tinggi. Inilah yang menjadi dasar pentingnya peran institusi pendidikan dalam mencetak tenaga kesehatan yang siap menghadapi tantangan zaman. Ya, oke. Next. Oke. Hmm. Nah, berdasarkan hal tersebut, muncul beberapa pertanyaan penting. Bagaimana mencetak tenaga kesehatan yang unggul? Ya. Kemudian, bagaimana membentuk tenaga kesehatan yang profesional dan humanis? Dan bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang? Tujuan dari pembahasan ini adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mampu bersaing di tingkat global. Kemudian pengembangan dari kompetensi ini, ya, Politeknik Bakti Kencana ini menyusun kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah kompetensi based education yang memastikan mahasiswa memiliki kompetensi yang jelas, terstruktur, dan relevan. Perkembangan teknologi, selain itu, penting untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. Mahasiswa diperkenalkan dengan teknologi modern sehingga mampu beradaptasi dan tidak tertinggal dalam dunia kerja. Nah, di sini
pendidikan berbasis praktek ya. Nah, jadi sebagai pendidikan vokasi, pembelajaran lebih menekankan pada hal ini membuat lulusan menjadi lebih siap kerja dan percaya diri. Kemudian lihat dari profesionalisme. Tenaga kesehatan tidak hanya harus pintar, tetapi juga harus memiliki etika, tanggung jawab, dan integritas. Inilah yang membentuk sikap profesional dalam bekerja. Selanjutnya, lihat dari humanisme. Pelayanan kesehatan adalah tentang manusia. Jadi, oleh karena itu, diperlukan empati, komunikasi, dan kepedulian agar pasien merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Ya. Kita melihat dari daya saing, ya, secara daya saing global, di era globalisasi ini, ya, lulusan harus memiliki daya saing yang tinggi melalui bahasa asing, sertifikasi, ya, dan standar internasional. Lulusan mampu bersaing di tingkat global. Kemudian dalam penelitian dan pengembangan, selain pendidikan, peran lain adalah melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, dalam kolaborasi. Kerjasama dengan berbagai pihak ini sangat diperlukan, ya, menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas lulusan. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dan peluang kerja yang lebih luas, serta transportasi digital. Selanjutnya, ya, di era digital, tenaga kesehatan ini harus melek teknologi seperti telemedicine dan rekam medis elektronik yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Nah, demikian kesimpulannya adalah sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan ini. Jadi Politeknik Bakti Kencana ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mencetak tenaga kesehatan yang unggul, profesional, humanis, dan budaya saing tinggi, sehingga mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter atas pemaparannya gitu ya. Sangat luar biasa sekali Pak Dokter bahwa memang tadi disampaikan apa namanya target-target capaian untuk kedepannya sangat luar biasa begitu Pak Dokter. Mungkin kami bacakan beberapa pertanyaan Pak Dokter dari audiens mungkin ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan gitu Pak Dokter yang mungkin bisa langsung ditanggapi gitu Pak. Ya, eh yang melatar belakangi pentingnya peran Politeknik Bakti Kencana dalam mencetak tenaga kesehatan saat ini bagaimana Pak Dokter? ya, dalam latar belakangnya tadi ya sudah disampaikan bahwa ya, jadi masyarakat saat ini sangat membutuhkan pelayanan yang cepat, ya, tetapi juga berkualitas. Artinya betul-betul mereka mengharapkan pelayanan yang tepat, artinya dalam menangani suatu pasien, ya, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan di sini. Jadi berorientasi pada apa yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi oleh karena itu diperlukan lembaga pendidikan mampu mencetak tenaga. Nah, di sini kita siap untuk mendidik mahasiswa, mahasiswi kami ya untuk mengarah ke sana. Oke, Demikian, Pak. baik baik. Sangat luar biasa sekali Pak Dokter. Selanjutnya Pak Dokter, eh, lalu bagaimana Pak Dokter Politeknik Bakti Kencana merespon kebutuhan tersebut?
Oh ya, untuk merespon kebutuhan tersebut tentunya kita melalui lembaga pendidikan kesehatan ini, yaitu pertama mereka harus melek teknologi, ya kita ajarkan di sini. Di samping itu kita bekerja sama dengan rumah sakit, ya, sehingga untuk melatih kesiapan mahasiswa, kesiapan bagi mahasiswa yang akan lulus nanti, yang akan terjun ke lapangan. Nah, jadi secara teknologi ya tetap kita arahkan, kita berikan ya supaya mereka. Mohon maaf Pak Dokter tadi terputus jaringannya. Ya ya. Iya tadi di sini jaringan lagi ya biasa Pak Dokter karena kita berbasis online jadi kadang-kadang ada kendala-kendala non teknis gitu Pak Dokter. Ya betul, karena cuaca juga ya. Di sini cuaca kurang baik ya, kadang-kadang Oke, mengganggu kelancaran daripada itu. baik. Ya pada dasarnya kami sudah menangkap gitu Pak Dokter tadi pertanyaan sebelumnya. Jadi eh, izin kami lanjutkan gitu Pak Dokter. Untuk Ya, untuk selanjutnya ini sejauh mana kurikulum berbasis kompetensi yang diterapkan Pak Dokter? ya. Baik, kurikulum berbasis kompetensi ya. Jadi mereka ini mahasiswa di samping diajarkan secara teori, Mm-mm. mereka juga akan diberikan uh, praktek ya, secara praktek tentunya karena kita juga di sini adalah lembaga vokasi, Mm-mm. mereka harus berlatih ya, praktek, kemudian nanti akan dibina atau dibimbing oleh para dosen-dosen dan para pelatih ya yang berpengalaman ya sesuai dengan bidangnya, sehingga mereka betul-betul lebih menguasai ya, sesuai dengan bidangnya, dan kedepannya mereka bisa lebih memberikan pelayanan yang terbaik ya bagi masyarakat ya. Saya kira demikian. Oke, artinya bukan hanya dari kompetensi siswa-siswanya, tetapi juga dibantu juga ditunjang oleh kompetensi-kompetensi yang dosennya juga yang memang sesuai dengan bidangnya, begitu Pak Dokter ya. Ya, betul. Baik Pak Dokter, kami lanjutkan. Selanjutnya, menurut Pak Dokter, bagaimana memastikan lulusan tidak hanya pintar secara akademik tapi juga profesional? Tadi kan dilihat dari apa namanya tema tadi bahwa kita tuh profesional, unggul, humanis dan lain-lain gitu Pak Dokter. Jadi eh, gitu Pak Dokter. Bagaimana Pak Dokter? Ya, betul. Nah, jadi di sini di samping kan mereka sebagai profesional ya tentunya ini karena yang dihadapi adalah manusia yang mempunyai rasa ya, tentunya kita harus bersikap humanis ya, menyenangkan bagi setiap pasien ya. Kemudian juga ya, unggul artinya mereka memang menguasai sesuai bidangnya, kemudian profesional ya. Kemudian juga berdaya saing tinggi. Jadi dengan bekal itu mereka mampu bersaing ya, di mana kita berada di lingkungan. Jadi kita harus mampu bersaing tinggi dengan lembaga-lembaga lain atau dari pihak-pihak lain. Ya tujuan utamanya adalah ya apa dengan cara utamanya adalah dengan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat gitu. Ya gitu ya Oke, Pak ya. oke baik. Makasih Pak Dokter. Pak Dokter. Hmm. Dalam pelayanan kesehatan, Pak Dokter, kenapa nilai humanisme itu sangat penting, Pak Dokter? Ya mungkin sekarang di zaman teknologi ya, mungkin jangan sampai orang ini lupa ya, dengan teknologi yang canggih ya, kita lupa bahwa ada sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu adalah kebutuhan manusia itu sendiri, di
mana manusia tadi memiliki rasa, mempunyai kemauan, ya, mempunyai keinginan, ya, mempunyai harapan yang besar, ya, di mana harus pendekatannya adalah harus pendekatan yang humanis, ya, artinya yang baik, yang menyenangkan, sehingga pasien itu sedikit bisa mengurangi kecemasannya, ya, sehingga mereka karena dengan pelayanan yang baik, ya, mereka bisa sedikit mengurangi kecemasan tadi, ya. Jadi itulah. Jadi dengan kita hanya mengandalkan teknologi saja, kita lupa dengan faktor kemanusiaannya. Tapi di sini manusia itu bukan mesin, ya. Jadi harus kita adakan pendekatan secara manusia atau secara humanis, ya. Kira demikian. Oke, baik. Tadi disampaikan bahwa bukan hanya teknologi gitu, Pak Dokter ya. Ya, Tapi juga dari nilai-nilai humanis. Nah, tadi karena disampaikan, berarti artinya di kampus ini juga diterapkan mengenai teknologi, Pak Dokter. Bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran mahasiswa untuk di Politeknik Bakti Kencana ini, Pak Dokter? ya. Peran teknologi sangat penting, ya. Sekarang ini dengan teknologi, ya, artinya kita bisa menguasai ilmu pengetahuan, ya. Dengan teknologi kita bisa lebih mampu berbuat sesuatu, ya. Dengan teknologi, ya, tentunya kita bisa cepat berubah, gitu, ya. Nah, jadi di sini teknologi memang memegang peranan penting juga, ya. Jadi kita tidak lepas di mana perkembangan teknologi ini sangat pesat, ya, sangat cepat, ya. Sehingga kita harus bisa mengikutinya. Kalau tidak, kita akan terbelakang dan kita akan ditinggalkan. Ya, semua, ya, serba canggih, ya. Semua serba cepat dan semua selalu berubah. Ya, jadi kita menghadapi perubahan ini, ya, betul-betul kita harus bisa menguasai teknologi ini dengan baik. Demikian. Artinya dari sistem teknologi dan tadi juga dari profesionalisme, humanis dan lain-lain, artinya itu sama-sama saling mendorong gitu Pak Dokter ya, agar juga menunjang juga untuk dari segi profesionalisme, dari segi mungkin dari dosen, mahasiswa dan lain-lain dan mungkin untuk diterapkan di masyarakat gitu Pak Dokter. Karena izin Pak Dokter, memang karena kan di sini adalah politeknik, artinya politeknik ini kan dia basisnya 60 kalau tidak salah 60% itu praktek, 40% itu materi. Jadi apa bentuk nyata pendidikan berbasis praktek di politeknik ini, Pak Dokter? Ya, berbasis praktek. Artinya kita di samping kita melakukan pembelajaran secara teori, kita melakukan praktek, ya, di kampus, ya, di laboratorium, dan kita juga mengikuti praktek kerja di rumah sakit, ya, atau lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kesehatan. Kira demikian. Kita mengenal nanti ada beberapa alat-alat yang digunakan, ya, dalam membantu kesehatan masyarakat. Kira demikian. Baik, lalu bagaimana dengan daya saing global untuk lulusannya, Pak Dokter, di kampus ini? Ya, untuk menghadapi daya saing global, makanya mahasiswa ini kita bekali dengan kompetensi yang baik, ya, yaitu dengan memberikan satu sertifikasi dari lembaga yang kredibel, kemudian di samping kita melatih, di samping kita juga menempatkan melakukan praktek pemagangan, ya, di rumah sakit yang besar, ya, tentang itu. Kemudian sambil mereka lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuannya agar mereka bisa, ya, mampu uh, bersaing dengan rekan-rekan lain di dunia kesehatan, baik lokal maupun global. Ya, saat ini banyak permintaan juga dari global, ya, dari negara-negara luar, ya, untuk tenaga kesehatan. Nah, tentunya di sini dengan dibekali uh, keterampilan bahasa, ya, keterampilan bahasa dan uh, apa namanya sertifikasi, ya, yang kredibel, sehingga mereka bisa memasuki ruang-ruang kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Artinya
dari lulusan-lulusan ini, artinya dia bisa aja dia bekerja di perusahaan-perusahaan nasional ataupun internasional begitu ya, dan juga ya bisa saja lulusan ini bisa juga membuat bisnis sendiri begitu Bro Dokter, di tentunya di dunia kesehatan begitu. Selanjutnya, seberapa penting kolaborasi dengan rumah sakit dan industri, Pak Dokter, untuk di kampus Politeknik ini? Ya, kolaborasi di sini memang ya sangat penting dan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik dari mahasiswa yang akan melakukan pemagangan di sana maupun dari pihak rumah sakit ya tentunya dapat menggunakan tenaga-tenaga yang telah kita didik ya secara secara lokal artinya melalui kampus. Mereka bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan para mahasiswa untuk bekerja sana untuk membantu mereka. Dan mahasiswa kebalikannya, mereka akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan selama proses pemagangan di sana. Mungkin ada pengetahuan baru yang belum pernah dia berikan di kampus, ya, mereka akan dapatkan di sana. Begitu juga dari pihak rumah sakit atau lembaga-lembaga kesehatan, mereka bisa memanfaatkan, membantu ya secara apa namanya secara apa namanya kepada para mahasiswa ini ya bisa memanfaatkan mahasiswa ini untuk melaksanakan tugas membantu tugas-tugas mereka di rumah sakit demikian. Baik, artinya kolaborasi ini sangat penting karena memang tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa ya lulusan ini bisa kita langsung salurkan ke industri-industri yang tentunya di kesehatan gitu ya, ataupun di rumah sakit yang eh, bisa jadi skala nasional gitu, Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya Allah. Bro, bagaimana ada gangguan lagi barusan ya? Iya, Pak Dokter, mohon maaf. Memang apa namanya kita kena nggak tahu ya sekarang karena perbedaan cuaca gitu ya. Seringkali cuaca berubah-ubah jadi jaringan juga ikut terkendala gitu, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter, tadi sudah ditanggapi. Mungkin terakhir, Pak Dokter, Ya, pertanyaannya, apa harapan Politeknik ini untuk lulusan Politeknik Bakti Kencana, Pak Dokter? ya baik harapannya ya kami mempunyai pandangan ke depan ya agar Politeknik Bakti Kencana ini bisa tumbuh berkembang ya dan bisa memenuhi harapan masyarakat ya karena kesehatan ini sangat penting ya maka diperlukan tenaga-tenaga medis yang cukup qualified ya ya seperti tadi semboyan kita ya profesional dan humanis ya. Mereka bisa membantu masyarakat dalam mengatasi yang menyangkut masalah kesehatan atau tenaga medis, insya Allah ya. Jadi keberadaan Politeknik Bakti Kencana ini betul-betul bisa memberikan manfaat ya bagi masyarakat luas, apalagi ya baik apa namanya baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Terutama paling tidak ya, keberadaannya adalah betul-betul sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kira demikian ya harapan kami supaya keberadaannya ini memang betul-betul diharapkan ya, ke depannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya sangat penting sekali gitu ya. Memang untuk pembahasan terkait apa namanya Politeknik ini tidak cukup dengan waktu yang sedemikian singkat ya. Pasti nanti kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya Pak Dokter. Ya nanti kita jadwalkan untuk tema-tema selanjutnya gitu ya. Yang tentunya juga untuk kepentingan masyarakat ke depannya dan juga lebih dikenal gitu ya dari segi Politeknik ini begitu. Terima kasih Pak Dokter atas responnya hari ini dan
waktunya tentunya Pak Dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membersamai kita pada siang hari ini. Makasih kami ucapkan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Safarudin, Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga di akan datang yang waktu yang akan datang kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyaksikan sesi hari ini.